Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat siang Bapak, Nggih, apa kabar? Khususnya untuk pemirsa GMTV Lombok Barat. Bahagia sekali rasanya kami dapat hadir kembali di hadapan Anda siang hari ini dalam acara podcast GMTV Lombok Barat. Topik pembahasan kita kali ini mengenai sensus pertanian tahun 2023. Dan alhamdulillah sekali sudah hadir di tengah kita, yakni Bapak Dr. Junaidi SSI MT selaku pejabat fungsional ahli Madya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Apa kabar siang hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Kita Tetap belum semangat kenalan Pak nih, ya. Mbaknya Mbak siapa namanya? Oke. Bersama saya Windy Andriani akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Oke. Baik. Sensus pertanian tahun 2023. Kabarnya nih Bapak, akan dilakukan per 1 Juni sampai dengan bulan Juli. Itu artinya selama 2 bulan ke depan ya, pada tahun 2023. Untuk itu masyarakat diminta untuk memberikan data yang real atau data yang sesungguhnya. Nah, terkait masalah itu sahabat GMTV, sebelum kita apa saja yang harus dipersiapkan oleh masyarakat ketika ditemui atau didatangi oleh petugas sensus, terlebih dahulu kita menanyakan apa sih sensus pertanian ini? Apa tujuan pemerintah melakukan sensus pertanian ini, serta bagaimana, apa manfaat bagi masyarakat itu sendiri, Pak? Baik. Oke, makasih Mbak Windy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat GMTV semua ya. Luar biasa ini saya mendapat kesempatan untuk berbagi. Jadi pertanyaan mendasar pertama dari Mbak Windy adalah apa sih sensus pertanian? Oke. Sahabat GMTV semua, Undang-Undang Statistik ya nomor 16 tahun 97 itu mengamanatkan kepada BPS untuk melakukan sensus dan survei. Nah, untuk kegiatan sensus itu ada 3 sensus di dalam undang-undang kita yang berlaku di negara kita. Ada 3 sensus. Jadi yang pertama itu sensus penduduk, sensus ekonomi, dan sensus pertanian. Nah, sensus penduduk itu dilakukan di tahun-tahun berakhiran nol. Ya, kemarin tahun 2020, 2010 dan sebagainya. Nah, kemudian kalau sensus pertanian di tahun-tahun berakhiran 3. Nah, ini tahun 2023. Ini waktunya sensus pertanian. Kemudian setelah nanti tahun 2013 lalu sudah dilakukan. Oh ya, betul. Pak, 10 tahun yang lalu itu 2013 adalah sensus pertanian yang terakhir. Nah, tahun 2026 nanti berakhiran 6 itu tahun-tahunnya sensus ekonomi. Oke, kita fokus di sensus pertanian. Benar-benar. Jadi sensus menurut amanat undang-undang, sensus pertanian itu dilakukannya 10 tahun sekali, Mbak. Di tahun-tahun berakhiran 3, bayangkan ya. Berarti dengan kurun waktu yang lama itu 10 tahun. Jadi masyarakat harus benar-benar betul. memberikan data yang real. Jadi tahun ini adalah tahunnya sensus pertanian. Itu artinya tahun ini kita akan mendata secara lengkap seluruh pelaku usaha di sektor pertanian. Makanya kita sebut sensus pertanian. Bayangkan 10 tahun lagi baru akan ada sensus. Jadi rasanya rugi, tadi Mbak Windy sudah ngingetin ya. Kalau kita semua tidak terlibat dalam sensus pertanian ini. Ini yang melakukan BPS, tapi datanya ini akan jadi milik semua. Jadi bukan lagi milik BPS nanti. Selesai pendataan BPS, data akan diserahkan ke pemerintah. Untuk apa? Pemerintah akan menggunakannya untuk berbagai kebijakan khususnya di sektor pertanian. Oke, itu gambaran singkatnya terkait apa itu sensus pertanian. Kemudian untuk manfaatnya sendiri Pak, bagi masyarakat dari dilakukannya sensus pertanian ini. Yang pertama mungkin sebelum manfaat itu kan terakhir ya, di ujung ya. Pertama mungkin tujuan dulu. Ya, kenapa perlu dilakukan sensus? Sensus ini nanti akan menghasilkan data terkait dengan struktur pertanian saat ini. Jadi berarti kondisinya tahun 2023. Struktur data pertanian kondisi tahun 2023. Itu nanti akan disajikan hingga level desa kelurahan. Jadi nggak cuma by provinsi, by kabupaten, tapi by desa kelurahan. Dari desa ataupun by desa kelurahan, menurut desa. Jadi contoh ini kita berada di saat ini
sedang live di dusun Dasantapen ya. Dasantapen, Nanti benar-benar. akan ada itu data statistik pertanian Dasantapen menurut lapangan usaha pertanian apa saja, tanaman pangan berapa, hortikultura berapa dan sebagainya ya. Itu tujuan pertama. Yang kedua, kita akan menyediakan data untuk dijadikan rujukan benchmark data statistik pertanian kondisi sekarang. Kondisi yang Oke, sekarang. rujukan. Oke. Karena kan 10 tahun Iya, karena sekali. sebagai rujukan ya. 10 tahun sekali harus ada rujukannya. Benar, Ini tahun 2023 ada rujukannya. Kemudian yang ketiga, tujuan ketiga adalah menjadi data, kita menyediakan data untuk sampling frame, untuk kerangka sampel survei-survei pertanian, karena ada 10 tahun ya jaraknya. Di antara tahun-tahun itu kan harus ada survei. Kita nggak mungkin melaksanakan sensus setiap tahun. Iya. Pertama, amanat undang-undangnya 10 tahun sekali ya kan. Di antara itu harus ada survei-survei terkait pertanian. Makanya Tetap digunakanlah kerangka sampelnya dari hasil sensus ini. Jadi rujukan ke situ. Nah, itu tujuannya. Kemanfaatannya akan seperti apa? Nah, data sensus ini banyak informasi strategis, Mbak. Jadi nanti petugas sensus kita akan menanyakan terkait dengan contoh kepemilikan lahan ya kan. Contoh termasuk demografi pertaniannya, termasuk penggunaan teknologinya, termasuk petani milenial, termasuk urban farming, petani plasma, perhutanan sosial dan sebagainya. Banyak. Jadi dari data sensus pertanian itu akan kita gunakan untuk kebijakan-kebijakan khususnya di sektor pertanian. Contoh pengguna kebijakan nanti misalnya Bapeda atau Dinas Pertanian misalnya ya, itu bisa menggunakan data hasil sensus untuk melakukan kebijakannya. Contoh di sensus ini kita akan nanya petani penggunaan pupuk misalnya. Nah, kalau setiap penduduk petani ditanyakan penggunaan pupuknya dalam mengusahakan pertaniannya, itu bisa digunakan untuk gitu ya contohnya gitu ya. Apakah tidak sesuai sasaran, sasaran, apakah subsidinya sudah benar di lapangan, itu akan terpotret dari hasil sensus ini. Jadi, itu contoh. Itu sebagai acuan juga ya nantinya. Betul. Lalu sasaran sensus pertanian ini Bapak, kan banyak nih di Lombok Barat sendiri yang kita ketahui bahwa ada yang jasa sebagai buruh dan ada yang memiliki yang sebagai petani asli yang memiliki sawah itu sendiri, Pak. Jadi yang sasaran yang tepat itu yang mana, Pak? Sasaran untuk objek dari sensusnya itu siapa sih gitu. Yang pertama ya, ini ada tiga jenis yang akan kita sasar dalam sensus ini. Yang pertama namanya usaha pertanian perorangan. Ini petani-petani individu. Yang kedua adalah perusahaan-perusahaan pertanian berbadan hukum. Kalau tadi individu, ini yang berbadan hukum. Yang ketiga ini namanya usaha pertanian lainnya. Jadi di luar dari yang pertanian dan di luar yang tidak berbadan hukum. Nah, contohnya seperti apa? Seperti kalau ada pesantren ya, dia membudidayakan tanaman jeruk, diperjualbelikan dan sebagainya, maka dia akan menjadi target dalam sensus ini. Salah satu sasaran. Salah satu sasaran seperti itu. Atau mungkin di mana ya, lapas membudidayakan tanaman sawi, dijual kemudian diambil hasil keuntungannya untuk pengelolaan lapas, itu termasuk dari bagian yang akan kita data. Nah, yang paling utama adalah yang akan kita sasar, yang akan kita data adalah pelaku budidaya pertanian ya, yang menanggung risiko. Yang membudidayakan. Jadi kalau ada buruh, maka dia tidak akan kita sensus. Karena dia menjadi buruh di rumah tangga pertanian tadi kan sebenarnya. Yang kita data adalah yang membudidayakan. Ketuanya misalnya. Contoh ya. Seperti itu. Nah, ini kan sensus ini akan dilakukan 1 Juni akhir bulan ini, H-2 ya. H-2 akan dilakukan. Seperti apa persiapan dari BPS yang mungkin berkolaborasi dengan pemerintah daerah supaya bagaimana cara mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa pada 1 Juni ini akan dilakukan sensus pertanian. Sip. Makasih Mbak Windy. Baru saja saya selesai melakukan sosialisasi, kebetulan nih kita diundang ke Lombok Barat ya, untuk melakukan sosialisasi. Jadi tadi di situ
peserta yang diundang oleh BPS Kabupaten Lombok Barat itu ada seluruh camat ya, ada dari perwakilan kelompok tani, ada dari perwakilan kontak tani nelayan andalan, ada juga dari dinas OPD yang terkait dengan pertanian. Jadi hampir 50 orang tadi hadir. Nah, dari beliau-beliau yang hadir itulah kita mensosialisasikan, tolong sampaikan kepada minimal diri sendiri, kemudian lingkungan sekitar, keluarga atau komunitas tetangga, teman-teman kerja, bahkan ke sosial media yang dimiliki. Kenapa ini penting ya, Mbak? Karena tanpa dukungan seluruh masyarakat, sensus ini jadi nggak lengkap gitu loh. Ingat ya, efektif gitu ya, nggak efektif. Ini sensus. Sensus itu berarti semua harus didata. Tidak ada yang boleh kelolosan. Semua petani. Apalagi dalam rentan waktu yang sangat lama, jauh sekali. Semua nggak boleh. Makanya kalau ini tidak tersosialisasikan dengan baik, masyarakat nggak tahu, terus pengusaha pertanian nggak tahu, petani-petani nggak tahu. Jadi sambutan dari calon responden kita nggak bagus jadinya. Benar. Harapannya ya dengan kita melakukan sosialisasi yang tadi saya ceritakan, semua masyarakat jadi tahu, oh dari yang hadir ini kita berharap tolonglah mulai hari ini pasang status di WA-nya. Ini H-2 menuju sensus pertanian. Pasti ada yang kepo ya. Apa sih Pak H-2 sensus pertanian? Ya, karena tanggal 1 Juni kita akan sensus pertanian. Tolong bantu terima petugas sensus, berikan jawaban apa adanya yang dengan jujur, jangan ada yang ditutup-tutupin. Ini nggak ada kaitan dengan pajak atau apa, nggak ada sama sekali. Ini hanya untuk data yang lengkap dan akurat terkait potret pertanian kita saat ini. Yang real gitu ya. Yang real apa adanya di lapangan. Oke, ini mungkin masyarakat menanyakan Bapak ya, apa sih yang perlu dipersiapkan oleh sasaran sensus itu Bapak? Mungkin dari surat-surat, kelengkapan dan lain sebagainya. Siap. Nggak ada persiapan khusus yang harus disiapkan. Mungkin secangkir kopi, nggak bercanda. Nggak harus. Untuk menghangatkan suasana supaya tidak tegang mungkin masyarakat ya. Jadi saya menghimbau Bapak Ibu masyarakat petani, cukup dengan menyambut petugas saja itu sudah luar biasa bagi kami. Sambut petugas, tolong jangan ditolak karena negara akan memotret kondisi pertanian kita. Jadi kalau ada penolakan, kalau ada yang nggak jujur terkait informasi pertaniannya, data kita kan nggak akurat. Kalau data nggak akurat, kebijakan apapun yang diambil oleh pemerintah jadi nggak tepat kan? Iya benar. Yang rugi siapa? Yang balik lagi ke masyarakat. Rugi deh kalau kita nggak berpartisipasi positif dan aktif ya. Benar sekali. Jadi ini kan tadi tidak ada surat atau apa gitu yang fokus, tidak ada sebagai keakuratan data. Takutnya nanti kan ada masyarakat yang ngaku-ngaku gitu. Jadi gini, mungkin itu akan membantu meringankan petugas kita ya ketika ditanya, Pak, ini kepala rumah tangganya siapa, nama lengkapnya siapa. Mungkin akan lebih mudah kalau misalnya menyiapkan kayak kartu keluarga atau apa. Siapa tahu anggota keluarganya nggak hafal gitu ya, atau tanggal lahir bapaknya berapa, tanggal lahir ibunya kapan gitu dan sebagainya, lahirnya di mana, adik-adiknya mungkin nggak hafal. Boleh saja siapkan kartu keluarga, tapi ya nggak harus disediakan di fotokopi ini untuk petugas sensus, nggak usah, jangan. Karena cukup itu kan menjawab pertanyaan saja cukup saja, ya. Karena kita nggak akan minta tolong kartu keluarganya nanti kita bawa, kita nggak minta data itu. Jadi yang penting respon dari masyarakat petani ketika didata udah bagus sekali, udah menyambut itu aja ya. Syaratnya senyum. Yang penting percaya deh. Terus ini pesan saya nih. Mungkin kalau khawatir, ini tadi kan sebaliknya ya, ada kekhawatiran ini petugas real atau bukan ya? Karena takutnya ada oknum ya, ada oknum yang memanfaatkan momentum sensus, dia mendatangi setiap rumah ke rumah padahal ada maksud lain. Apalagi ya. rentan ya politik. Betul, gitu. lagi mau tahun politik lagi ya kan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman pemirsa GMTV, petugas kita itu nanti akan dibekali identitas berupa topi. Ciri-cirinya. Topi sensus berwarna hijau, ada tulisan ST 2023. Itu yang pertama.
ST ST 2023. Jadi ingat ya, Topi pemirsa hijau GMTV, ada tulisan ST 2023. Kemudian identitas kedua adalah petugas akan dibekali name tag. name tag. Di dalam Oke, name, tadi name tag-nya nanti Nah, berwarna seperti putih ya, ada logo ST. Di situ ada QR code. QR code ya mungkin barcode atau apa. Oke. Itu masyarakat boleh scan untuk memverifikasi ini benar nggak petugas sensus dari BPS. Untuk mengecek Untuk keaslian. ngecek validitas dari Validitas petugas dari kita. petugas, Jadi benar-benar. nanti begitu berhasil scan itu akan diarahkan ke website Sobat BPS. Artinya ini Benar. website resmi BPS untuk terkait sensus pertanian. Oke. Oh ini petugas resmi dari BPS yang ditugaskan oleh BPS untuk melakukan sensus. Terverifikasi. Nggak mungkin rasanya sulit dah. Dan kayaknya nggak ada kerjaan kalau ada yang niat iseng bikin barcode Barcode, asal-asalan iya, nggak nggak akan ada. nyambung ke aplikasi itu. benar, Oke, benar. itu. Jadi, tapi Kemudian masyarakat yang harus ketiga, hati-hati satu ya. lagi, itu kan baru topi dan name tag. Etiket. Oke. Yang ketiga, setiap petugas akan dibekali surat tugas. Surat tugas yang dibuat oleh kepala BPS kabupaten atau kota di mana dia bertugas. Oke. Itu 3 bukti otentik bahwa dia petugas asli. Petugas asli. Itu, Mbak. Nah, itu dia yang perlu kita perhatikan. Jadi kepada masyarakat ya harus benar-benar jeli ya. Semoga saja tidak ada hal yang tidak kita inginkan terjadi ketika melakukan atau bertemu dengan petugas sensus pertanian nanti. Oke, terakhir nih Bapak, silahkan sampaikan statement Bapak. Ya, harapan Bapak kepada masyarakat. Seperti Baik, apa? oke. Sebagaimana tadi sedikit saya sampaikan bahwa ketika Pak Presiden Jokowi mencanangkan sensus pertanian pada tanggal 15 Mei yang lalu, beliau sangat gemes dengan kita butuh data yang akurat untuk kebijakan yang lebih akurat. Maka agar data hasil sensus pertanian kita akurat, kami mohon dukungan semua komponen masyarakat ya, baik masyarakat biasa ataupun pengusaha di sektor pertanian ya, petani-petani perorangan ataupun usaha pertanian lainnya, tolong bantu terima petugas kami di lapangan ya. Tidak ada hal apapun yang perlu dikhawatirkan karena data dari Bapak Ibu responden sensus pertanian akan terjaga, dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang. Jadi kalau ada indikasi pembocoran rahasia, Bapak Ibu masyarakat bisa melaporkan. Petugas BPS menyebarluaskan data informasi individu, laporkan, bisa dituntut karena itu dilindungi undang-undang. Kemana laporkan? Lapornya di lapor.bps.go.id. lapor.bps.go.id. Atau ada nanti call centernya ya, silahkan. Baik. Bapak Ibu sekarang ini sudah bisa googling akses terkait dengan kegiatan sensus pertanian, sudah masif. Silakan bantu kami ya, tolong setiap kita siapapun yang mungkin bukan petani, pasanglah minimal status atau profile picture kita terkait dengan sensus pertanian, agar semakin banyak masyarakat yang paham, semakin banyak masyarakat yang tahu, dan akhirnya nanti ya petugas kita lebih mudah ketika mendata. Benar. Jadi Ya. masyarakat sudah siap gitu Ya, ya. Nggak masyarakat harus jadi kaget. sudah siap. Apalagi sampai merasa ragu gitu untuk Nah, disensus. jangan sampai. Benar. Itu Mbak Baik, Windy. luar biasa sekali bincang-bincang kita di siang hari ini, menambah semangat tentunya serta menambah informasi khususnya terkait mengenai sensus pertanian tahun 2023. Anda siap? Masyarakat harus siap ya. Baik. Itu dia bagaimana apa tujuan pemerintah untuk melakukan, kemudian manfaat bagi masyarakat itu sendiri sudah dipaparkan dengan sangat jelas. Sahabat GMTV, terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya. Oke, ini lambang sensus Pertanian sensus kita. pertanian ya. Gimana nih, Jangan Pak? heran ya, ini Gimana Pak? tangan kanan di atas Oke, begini. tangan atas. Oh, begini. Pemirsa lihat ya, ini membentuk huruf S dan Oke. T. Tandanya ini ST. sensus Bisa pertanian. dicoba ya. Sensus pertanian. Oke. S dan T. Oke, ST 2023. Siap. Mari kita dukung sama-sama masyarakat. Berikan data yang real dan sesungguhnya kepada petugas sensus. Baik. Dan sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita di siang hari ini, ada sedikit kata-kata ya untuk para petani. Ingat nih, tujuan akhir dari bertani bukanlah menumbuhkan tanaman,
tetapi menjaga kehidupan, karena tanpa petani kita tidak akan hidup, tidak bisa makan. Karena dari petanilah salah satu sumber kehidupan. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Pamit undur. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.